Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah teman-teman, di kesempatan yang kali ini, video hari ini, jangan lupa ya, kita harus terus belajar gitu. Jangan sampai kita udah merasa bisa lalu kita nggak belajar lagi, itu salah ya. Oke, sedikit demi sedikit insya Allah kita akan membahas beberapa materi kelas 10 ya. Kelas 10 tentang Siskomdi atau sistem komunikasi dan digital. Kesempatan kali ini izinkan saya untuk sedikit ini perkenalan tentang Microsoft Excel itu. Oke. Yang pertama, Microsoft Excel adalah general purpose electronic spreadsheet yang dapat digunakan untuk mengorganisir, menghitung, menyediakan maupun menganalisa data-data dan mempresentasikannya ke grafik atau diagram. Kemudahan lain yang diperoleh dari program ini adalah terintegrasinya program Microsoft Excel dengan program aplikasi Windows yang lain. Jadi teman-teman, ketika teman-teman membuka Microsoft Excel itu, maka sebuah buku kerja atau nanti bisa disebut dengan workbook siap digunakan, dan di dalamnya terdapat beberapa lembar kerja atau worksheet. Nah, itu. Nah, ada berapa gitu. Ini sedikit pengantar ya, sedikit pengantar buat teman-teman tentang pengetahuannya Microsoft Excel. Nah, di Microsoft Excel itu lembar kerja dalam Microsoft Excel dalam satu sheet terdiri dari 256 kolom ya. Jadi ada 256 kolom yang ada pada Microsoft Excel. Terus ada 65.536 baris. Ya, nanti bisa teman hitung-hitung sendiri ya, atau nanti bisa lihat ya. Dan kolom ditampilkan dalam tanda huruf A, B, C dan berakhir pada kolom Romawi 4. Sedangkan baris dilambangkan dengan bentuk angka 1, 2, 3 dan berakhir pada nomor 65.536. Nah, perpotongan antara baris dan kolom disebut sel. Misal, pada perpotongan kolom B dengan baris kelima disebut sel B5, dan sel yang berbaris tebal menandakan bahwa sel tersebut dapat dalam keadaan aktif. Oke, itu sedikit pengantar ya, semoga menambah wawasan teman-teman. Kalau nanti kurang jelas, bisa teman-teman cari langsung di Google atau bisa juga tanya di kolom komentar atau nanti bisa hubungi gurunya ya, guru saya gitu. Oke, di sini insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana mengoperasikan ya. Kita mulai mengoperasikan Microsoft Excel ya. Kebetulan teman-teman saya di sini pakai Excelnya 2016. Oke. Di awal teman-teman kita refresh dulu ya biar nggak nge-lag. Oke. Langkah pertama di sini langsung aja ya.
kita bisa ke start. Oke, bisa ke start sini, terus bisa ke all program seperti biasa. Kita langsung bisa ke cari di sini. Kalau teman-teman carinya di mana, nyimpannya cari di sini ya. Kalau saya pakai Excel 2016, di sini ada, maka diklik di sini aja. Nah, kita tunggu beberapa saat proses ya, loading. Dia akan terbuka gitu. Nah, akan terbuka langsung Microsoft Excel-nya. Nah, di sini ya, Office Excel starting. Nah, di sini. Setelah itu muncullah tampilan seperti ini. Setelah kita klik ya, muncul tampilan seperti ini. Lalu setelah itu kita pilih yang nih, blank workbook ya, untuk memulai menjalankan aplikasi Microsoft Excel. Nanti kurang lebih sama antara 2007, 2010, 2016 itu ya, 2013 nanti nggak akan jauh berbeda gitu. Mungkin ada tambahan fitur ya. Jadi kita pakai yang mana juga insya Allah akan sama gitu. Nah, di sini kita pilih yang workbook untuk memulai menjalankan aplikasinya. Nah, di sini akan timbullah tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, sedikit di sini saya kenalkan ya. Di sini ada menu bar namanya. Nah, ini disebut nih ya, disebut di sini menu bar. Ada di menu bar itu ada file. Nah, file ke sini nih. Kalau nanti diklik file, teman-teman bisa ke sini. Nah, di file itu ada apa aja? Ada new, ada open ya. Nanti ada fitur, ada info, ada save as, ada history, ada print, share, export, close, account, dan option. Ini semuanya memiliki fungsinya masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman, kita perkenalan dulu ya. Nanti insya Allah kita akan bahas ini satu-satu. Kita lihat dulu di sini. Nah, di menu bar ini ada file, home, insert ya, ada insert, terus ada page layout, ada formulas, data, review, view, help, dan di sini lain-lain. Nah, insya Allah kita sedikit akan membahas ya. Nah, selain ada menu bar di sini, teman-teman juga bisa lihat di sini namanya title bar. Ini judul ya, judul title bar. Jadi judul dari apa yang kita buat nanti di sini. Ini karena tadi belum disimpan ya, jadi masih book 1, masih otomatis dari sananya gitu, belum kita simpen. Nah, terus tadi ya, di sini itu cell pointer. Ada cell pointer di sini. Terus ini yang 1, 2 nomor-nomor ini, nomor 1 terus sampai tadi ya berurutan, itu namanya barisnya atau row. Kalau dalam bahasa Inggrisnya row. Terus di sini nih ya, di sini ada baris rumus. Ya, baris rumus nih, ini nanti formula kayak gini lah. Nanti insya Allah kita akan belajar ya. Ini perkenalan dulu teman-teman. Diikutin dulu biar nanti nggak salah ya. Terus nih kolom. Kalau yang ke bawah nih kolom. Kayak tadi huruf abjad itu sampai Romawi 4 itu namanya kolom. Terus di sini ada toolbar. Nah, ini toolbar nih teman-teman. Ya, nanti ada ininya. Semua ada fungsinya. Makanya semuanya kita belajar itu ada fungsinya gitu ya. Di sini toolbars. Terus di sini ada scroll. Nah, ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya semuanya. Ini ada scroll vertikal namanya. Terus di sini, nah di sini teman-teman nih biasanya beda nih. Ya kalau di Microsoft Excel itu di sini teman-teman akan bisa menambah lembar kerja ya, tab lembar kerja. Ini lembar kerja pertama. Kalau kita mau tambah bisa lembar kerja kedua, lembar kerja ketiga. Nah, nanti bisa diganti-ganti gitu. Ketika kita udah penuhan nih, kitanya kira-kira udah penuh di lembar kerja yang pertama, kita bisa pindah ke lembar kerja yang kedua, yang ke satu gitu, bisa nanti. Oke teman-teman, untuk perkenalan ya, untuk perkenalan mungkin cukup jelas ya. Nah, tadi di sini ada title bar, menu bar, terus di sini lagi tadi ada toolbar,
terus ada baris ya, ini baris rumus namanya, terus cell pointer, terus di sini lagi baris atau rows ya, rows gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk perkenalan, oke, mungkin kita mau belajar sedikit tentang file dulu ya. Nah, ketika teman-teman di sini buat, kita balik dulu. Teman-teman di sini buat, misalnya ini karena ini Excel ini untuk perhitungan ya, kita hitung-hitungan aja 1 2 3 4 ya, oke. Setelah di sini jadi, kita buat misalnya di sini ya. Oke, kita ganti ini 1, ada rumus juga teman-teman, sedikit rumus ya. Jadi awal teman-teman kalau mau bikin nomor, ketika teman-teman nggak harus nulis 3 di sini 4, itu kan manual ya. Kalau di Excel ini udah otomatis, teman-teman tinggal kayak gini. Oke, di blok 1 sama 2 nya ini ada tanda kotak di sini kecil, ditarik aja set, nah otomatis dia gitu ya. Nih makanya salah satu kelebihan dari Excel ini ya gitu. Alhamdulillah kita dapat belajar. Terus teman-teman, setelah ini kita mau save nih, karena masih berbentuk file gini ya, book 1, kita mau save nih gitu kan, biar nggak hilang datanya kita. Cara nge-save di sini ya, ada save untuk file baru. Nanti kalau save as itu untuk mengganti yang udah ada gitu ya. Kita mau save ulang itu bisa save as. Terus new buat kita buat lembar kerja yang baru. Terus open buat nanti buka file yang udah kita buat. Terus print juga atau ngeprint ya, berbagi, export, close itu sama aja. Kita save di sini ya teman-teman. Kita save. Nggak ada internet. Oke, kita save di sini ya, bisnis. Di sini kita namain belajar Excel 1 ya, belajar MS ya, Microsoft Excel 1. Oke, kita save ya, di sini kita save, di save. Nah, dia akan otomatis. Nah, yang tadi titel bar itu karena judul, dia akan berubah yang kita buat tadi ya, belajar Microsoft Excel 1. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau atau dikasih tugas buat dengan formatnya nama, kelas, nah bikinnya di sini nih biar nanti nggak salah gitu ya. Oke, untuk di save ini bisa di save juga. Nah, save juga bisa pakai Ctrl S otomatis gitu ya. Insert di home ini banyak fungsinya ya. Ada untuk mengatur font, ada times ya, banyak lah gitu ya nanti insyaallah. Oke, mungkin cukup sekian karena udah lumayan ya, nanti kepanjangan, bosen. Insyaallah di video selanjutnya kita akan lebih memperdalam apa-apa yang ada di Excel ini. Oke, mungkin cukup sekian yang untuk perkenalan, video perkenalan kali ini untuk cukup sekian. Semoga teman-teman dapat memahami dan mengambil pelajarannya. Ingat, kalau misalnya belum tahu atau belum jelas, silahkan tanyakan langsung ya.